kisah manusia yang tidak terkenal di zaman itu. Namanya Julaibib. Siapa namanya? Julaibib. Miskin, hitam, jelek, tidak terkenal. Di zaman sekarang bapak-bapak akan mencari orang terkenal buat anaknya. Ya, contoh saja. Kalau ada ustadz dulu datang melamar anaknya sebelum tidak terkenal. Siapa ente? Setelah ustadznya terkenal, dicari-carinya anak itu untuk nikah dengan anaknya, walaupun anaknya jadi istri ketiga. Zaman ini atau zaman siapapun, fitrah manusia. Di zaman itu sama di zaman para sahabat. Sebagai naluri seorang bapak, dia tidak mau menikahkan anaknya dengan apa? Orang yang tidak terkenal, apalagi miskin seperti Julaibib. Suatu hari Nabi SAW mendatangi Julaibib. Julaibib, ala tatazawwaj, tidakkah engkau mau menikah? Apakah engkau tidak mau menikah? Julaibib mengatakan, siapa yang suka sama saya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menanyakan lagi pada hari berikutnya dengan pertanyaan yang sama. Julaibib juga menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Julaibib, engkau berangkat ke rumahnya fulan, dia memiliki anak perempuan, dan anak perempuannya cantik, wanita salihah, baik, taat kepada orang tuanya setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu Julaibib datang mengetuk pintu, aku adalah utusan Rasulullah SAW, datang untuk melamar anakmu buat diriku. Bapak itu mengira pertama untuk Rasulullah. Ternyata Julaibib mengatakan untuk diriku, kata Rasulullah. Kata bapaknya, nanti saya tanyakan ibunya. Begitu ibunya tanya, ih, kata ibunya. Nggak. Julaibib, tahu arti Julaibib? Orang yang tidak memiliki nasab. Orang Arab, aib bagi mereka kalau tidak menyebutkan nasab. Itu orang Arab. Orang Arab itu bangga dengan nasab mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia bernasab sampai ke Adnan, kemudian disebutkan dari Adnan sampai Ismail. Mereka senang dengan nasab itu. Begitu Julaibib datang, tidak punya nasab. Julaibib bin apa? Jadi status sosialnya tidak jelas. Tetapi di langit dia sudah jelas sebagai hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang tua ini menolak. Apa kata anaknya? Wahai ibu, wahai bapak, apa mungkin seorang rasul akan memilihkan buat anak ibu dan bapak orang yang akan mencelakainya? Kemudian anak perempuan ini menyampaikan kepada ibu bapaknya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas orang mukmin laki-laki dan perempuan setelah Allah dan Rasulnya memilihkan suatu perkara untuk mereka lalu mereka punya pilihan yang lain. Tidak pantas. Kata anaknya, nikahkan aku dengan Julaibib karena dia utusan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kesolehan wanita ini mengikuti apa? Sunnah. Apa doa Rasulullah SAW? Ya Allah, berikan kepada wanita ini kekayaan seabrak-abraknya, sebanyak-banyaknya. Dan doa Rasulullah terkabul. Begitu mau malam pertama, terdengar suara panggilan para sahabat untuk mengumpulkan pasukan yang akan diberangkatkan dalam sebuah peperangan. Julaibib ada dua pilihan, salah satu dari dua pilihan. Tidur dengan istrinya yang cantik yang selama ini dia damba-dambakan, atau dia berangkat berperang bertemu dengan Allah yang dia rindukan. Andaikan saja dia berhubungan dengan istrinya malam itu tidak tercela. Tapi bagi Julaibib, dia khawatir jangan-jangan kesempatan untuk bertemu dengan Allah ini hilang gara-gara menikmati cantiknya istri di kamar. Antum bayangkan, antum ditolak 7 kali 8 kali oleh calon mertua gitu kan. Begitu datang, siapa kamu? Yanto, pulang ente. Tidak pantas. Ente Yanto, sudah tahu ente. 7-8 kali ditolak. Begitu ketemu istri cantik di dalam kamar yang sudah dihiasi, dipanggil hayyala shalah, nanti dulu ada uzur kata dia. Julaibib tidak. Ini bukan hanya sekedar panggil sholat, panggil untuk berkorban nyawa dan harta. Dan dia akan mengorbankan perasaan istrinya yang siap menjadi janda sebelum dia menyentuhnya.
Berangkatlah Julaibib. Dia memilih untuk bertemu dengan Rabbnya yang dia rindukan. Dia tinggalkan pengantinnya. Berarti ini janda apa namanya? Janda kembang. Iya. Kalau mantan istrinya Julaibib hari ini masih hidup, pasti semuanya suka. Cantik, baik, soleha, mengikuti sunnah lagi. Ya. Pergi berangkatlah berperang. Sehingga ketika dia tiba di medan tempur, dia membunuh 7 orang, dan 7 orang itu sempat menusukkan pedang kepadanya dan dia juga mati. Semua orang biasa mencari mayit, dikumpulkan mayit-mayit yang mati syahid. Dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana Julaibib? Semua orang tidak ada yang mengenal Julaibib ya Rasulullah. Jadi sebagian besar sahabat itu tidak kenal Julaibib. Tidak kenal Julaibib. Maka Rasulullah mencarinya dan menemukan Julaibib. Lalu Rasulullah SAW ketika melihat jasad Julaibib dikelilingi oleh 7 orang yang terbunuh di situ, kata Rasulullah SAW, qataluhu wa qatalahum. Mereka membunuh Julaibib dan Julaibib membunuh mereka. Artinya mereka saling menusuk. Maka Rasulullah SAW mengangkat Julaibib di pangkuannya. Ya. Kata para ahli sejarah, kalau ada seorang sahabat diletakkan oleh Rasulullah SAW di pangkuannya, maka sahabat ini dipastikan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Julaibib? Ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Julaibib, engkau telah menjadi bagian hidupku dan aku sudah menjadi bagian daripada kehidupanmu. Lalu Rasulullah SAW menangis. Lihat bagaimana sahabat Nabi yang mulia ini, namanya masih disebutkan sampai sekarang sebagai orang yang baik, yang dicontohi kebaikannya. Kenapa? Karena dia cinta kepada sunnah. Istrinya diberikan kebaikan oleh Allah karena dia apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Dia yakin pilihan Allah dan Rasulnya tidak mungkin mengantarkan dia kepada kemudaratan. Maka demikian juga seharusnya kita beribadah dan beramal hari ini. Apa syariat yang sudah Allah tetapkan buat kita, itu kita ambil. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun indah dilihat oleh mata manusia, walaupun banyak orang yang melaksanakannya, jangan tertipu. Karena itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama kita sudah sempurna, tinggal kita mengikutinya. Itu lihat bagaimana kehidupan seorang Julaibib dan istrinya dimuliakan oleh Allah karena cinta mereka terhadap kesempurnaan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.